لك لبيك إن الحمد ونعمة والملك لا شريك له إن الحمد ونعمة والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعمة لك والملك لا شريك له إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك له. Bapak Ibu sekalian, talbiyah yang kita ucapkan itu adalah sebagai bukti bahwa kita siap untuk menjadi tamunya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Apa itu artinya? Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Labbaik la syarika lak labbaik. Aku datang memenuhi panggilanmu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Tiada sekutu bagimu. Aku datang memenuhi panggilanmu. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, pujian, sanjungan, wa nikmata dan nikmat, wal mulka dan segenap kekuasaan itu hanyalah milik Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagimu. Jadi
Jangan pernah kita menyepelekan hukum Allah, aturan Allah. Semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Salah satunya seorang mukmin, seorang muslim itu harus melaksanakan arkanul Islam, ya, rukun-rukun Islam. Dari mulai syahadat, salat, zakat, puasa, termasuk haji, ya, bagi yang mampu. Haji akbar, ya, haji besar, haji asghar, itu yang disebut dengan umrah. Oleh karena hal demikian, kita jangan pernah main-main dalam aturan Allah, dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita di sini senantiasa mengingatkan kepada Bapak Ibu, kita sedang berihram dan hindari larangan-larangan ihram. Bagi laki-laki tidak boleh menutup kepala, ya, tidak boleh menutup kepala. Jadi hati-hati dengan peci imamah atau gording gini atau dengan kain ihram, ya, senantiasa fokus. Yang kedua tidak boleh menggunakan alas kaki yang menutup mata kaki. Yang ketiga, tidak boleh menggunakan pakaian berjahit. Bagi perempuan tidak boleh menutup muka baik dengan masker, ya, ataupun dengan yang lain, kecuali yang saya jelaskan ketika manasik. Ketika kita adalah orang yang biasa pakai niqab, pakai cadar, maka siasati jangan sampai cadarnya menempel langsung ke pipi, ya. Kemudian tidak boleh menutup telapak tangan. Hal-hal lain, saya di sini kalau tidak mengingatkan tentu saya berdosa Bapak Ibu, maka sering saya sampaikan wa tawasyaw bil haq wa tawasyaw bis sabr. Karena bentuk tugas kita adalah untuk saling mengingatkan. Terlebih selain tentu tugas dari pimpinan kami, juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka apa yang bisa melanggar larangan-larangan ihram, kita ingatkan. Tidak boleh berburu binatang, ya, tidak boleh kita mencabut pepohonan sembarangan, tidak boleh menikah ketika saat ihram, tidak boleh menjadi wali nikah, tidak boleh memotong kuku, tidak boleh juga kita memotong rambut dengan sengaja, mencabut rambut, mematahkan rambut. Maka dari awal saya sampaikan, ibu-ibu hati-hati yang merasa rambutnya rontok, siasati jangan sampai rambutnya bertebaran ketika ihram itu, dengan menggunakan sesuatu yang rapi sehingga tidak berjatuhan rambutnya. Kemudian tidak boleh kita berkata-kata kotor, tidak boleh kita berselisih, bertengkar, ya. Kemudian tidak boleh kita berkata-kata yang jorok, ataupun tidak boleh kita, yang paling bahaya adalah berhubungan badan suami istri, ya. Setelah selesai tahallul silahkan, tapi ketika sebelum tahallul itu dilarang. Itulah namanya ihram. Kenapa disebut ihram? Sebab ada larangan-larangan yang harus kita patuhi, ya. Kalau sudah tahallul nanti halal, ya. Kecuali hal-hal yang tentunya berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik sedang ihram ataupun bukan, hal-hal yang sifatnya maksiat itu harus dihindari. Seperti halnya berpuasa, ya, makan halal tapi sedang berpuasa tidak boleh, ya, kecuali waktunya buka. Begitupun dalam ihram ini ada larangan-larangan ihram yang harus dijalankan, ya, yang harus dihindari maksudnya. Seandainya kita merasa melanggar larangan ihram, apalagi dengan satu kesengajaan, ya, maka Bapak Ibu kena dam atau denda, meskipun denda yang paling ringan. Kita tahu wajib umrah itu satu, ya, ihram di miqat. Makanya kita usahakan semua jamaah tidak ada yang ketinggalan miqat, ya, sampai Ustaz Askur memandu jamaah yang tidak ikut di depan masjid, tidak apa-apa, di bis juga. Bahkan Rasul pun ketika miqat, ya, sedang menggunakan tunggangan kendaraan, tidak masalah. Kemudian
juga tadi adalah wajib umrah itu meninggalkan larangan-larangan ihram. Kalau wajib ihram itu dilanggar ya, atau tidak dijalankan, termasuk larangan ihram itu ada yang dilakukan, maka konsekuensinya kena dam. Seandainya rukun umrahnya yang misalkan tertinggal, tidak niat ya, atau mungkin nanti tidak ikut tawaf ya, tawafnya ikut, sa'inya enggak ya, udah selesai nih, niat sudah, tawaf sudah, sa'i sudah, tapi ketika tahallul tidak, maka seandainya misalkan rukun umrahnya tidak dilakukan, maka tidak sah umrahnya ya. Jadi mohon maaf seandainya suatu saat nanti ya, naudzubillah, ini hanya contoh saja, seseorang yang berumrah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, pada tanggal itu, hari itu ya, aku sudah memenuhi panggilan beribadah umrah dengan ongkos yang mahal, dengan biaya yang tidak sedikit, keluarga kutinggalkan, anak cucu kutinggalkan, semua kutinggalkan demi memenuhi panggilanmu ya Allah. Engkau maha adil ya, Engkau maha adil, Engkau maha pemberi hukum yang adil, al-adil, al-hakam, maka aku ingin pahala dari ibadahku. Nah, maka seandainya umrohnya tidak sesuai ya, tidak sesuai, maka tentu kita tidak akan mendapatkan itu. Itulah yang dimaksud wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu amaluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa beramal tanpa ilmu, maka ibadahnya ditolak, tidak diterima. Bapak Ibu sekalian, sekali lagi ya, bahwa kita semua ini sedang dalam keadaan ihram atau disebut muhrim ya, muhrim. Sehingga kita di sini harus betul-betul fokus sambil merasa bahwa kita ini hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah merasa mulia ya. Memang prinsipnya adalah iskariman al-musyahidan, hidup mulia mati syahid. Tapi siapapun yang merasa besar di hadapan Allah, sesungguhnya kita kecil. Siapapun yang merasa mulia di hadapan Allah, kita ini hina ya. Jangan kita merasa bahwa kita memiliki segalanya. Allah lah yang maha besar, Allah sang pemilik. Semua yang kita miliki hanya titipan, jabatan titipan ya, harta titipan, anak titipan. Ketika semuanya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu contoh terjadi kepada Nabiullah Ayyub alaihissalam ya, hartanya habis, anak-anaknya meninggal, istrinya pergi semuanya, bahkan diberikan penyakit yang bukan penyakit biasa, parah, sampai dihindari, sampai dijauhkan, diusir oleh masyarakatnya. Tetapi Nabiullah Ayyub alaihissalam dengan ujian yang begitu dahsyat tidak menghilangkan keyakinannya, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup ini adalah ujian, ada ujian perintah seperti halnya tadi saya sampaikan rukun Islam, salat, zakat, puasa. Ada ujian yang sifatnya larangan ya, seperti tentunya hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau ujian perintah dicontohkan Nabiullah Ibrahim alaihissalam, apapun dilakukan yahtartu amrallah ala amri ghairihi ya, memilah menurut perintah Allah dibanding perintah yang lain. Kemudian ujian larangan dialami Nabiullah Yusuf alaihissalam, meskipun digoda luar biasa ya oleh Zulaikha yang waktu itu masih istri orang lain, pembesar ya, tetapi Nabiullah Yusuf tidak pernah tergoda. Keimanannya luar biasa, bahkan beliau memilih di penjara. Beliau memilih di penjara ya, daripada mengikuti ajakan atau rayuan syaitan, rayuan iblis. Rahmatullah, naudzubillah, subhanallah min dzalik. Kemudian ujian apalagi? Ujian kesulitan, panas, ujian kesulitan, kekurangan harta, ujian kesulitan, sakit ya,
ataupun hal-hal yang tidak kita inginkan. Maka sesungguhnya itu pun dialami oleh Nabi Ayub alaihi salam. Ada ujian yang menyenangkan, jabatan tinggi, harta mudah, ya semuanya ada lengkap. Akan tetapi Nabiullah Sulaiman alaihissalam tidak pernah tergoda terbuai, meskipun diuji dengan kekayaan, tetap beliau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang tidak kalah penting adalah ujian yang munculnya dari orang-orang Yahudi Nasrani yang tidak ridho agama kita maju, agama kita mencapai ijul Islam wal muslimin. Maka itulah yang terjadi kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Nabi Muhammad harus terusir dari Mekah Al-Mukarramah, diusir oleh orang-orang kafir Quraisy karena Nabi Muhammad hendak dibunuh. Siapa yang bisa membunuh Rasulullah 100 ekor unta. Itulah diantaranya sampai akhir kiamat, ya, sampai hari kiamat ujian itu tidak akan pernah hilang, ya, karena iblislah berjanji selama nyawa dan raganya manusia masih bersatu, maka iblis akan terus menggoda agar umat manusia berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, 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 astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi jidna ilmana fi'a wa wafiqna amala maqbula wa wahab lana rizqan wasi'an وَأَنْتُمْ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا وَأَنْتُمْ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ رَبَّ الْبَرَايَا astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah
anu apa sih semacam hotel rumah sakit apa kalau di kita perumahan yang ditarik haji apa aku beres setelah tarik lagi itu wah ini sih sebelahnya stasiun Rabbi jidna ilman nafi'an wa wafiqna amalan makula wa wahab lana rizqan wasi'an وانتم علينا توبة نصوحا وانتم علينا توبة نصوحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا. Baik Bapak Ibu sekalian, insyaallah tidak lama lagi kita akan sampai di stasiun dan insyaallah kita nanti lanjutkan perjalanan. Memang tiketnya jam berapa tadi? Jam 4:30. Alhamdulillah sholatnya semua sudah di jamaah takdim ya. Sudah ya. Alhamdulillah. Maksudnya masih mau belok terbalik. Siap. Kasih